106 di Tirta Smart Energy. Selamat pagi, selamat hari Senin Smartizen semua. Seperti biasa hari ini hari Senin ditemenin sama Gipar di antar pagi ya sampai jam 10 nanti. So stay tune. Masih pagi itu seorang Yunita aja ya. Ini yang tadi malam masih ada curahan air mata gitu ya, karena diputusin gitu. Dengar lagu ini makin jadi nih pagi hari ini, kayak ya Allah, kenapa lagunya ini sih mendukung banget nih. Tapi kamu jangan sendu gitu Smartizen ya, karena tadi gue kesini aja langitnya cerah gitu. Nah kamu tuh harus kayak gitu, harus seperti langit pada pagi hari ini gitu ya, yang tampak cerah menyinari bumi ini gitu. Ngomong-ngomong soal langit, nah sekarang gue mau kasih tahu info perakiraan cuaca menurut BMKG di Provinsi Banten ya, buat hari ini nih Smartizen, buat siang nanti ya. Ini diperkirakan menurut BMKG cuaca di Provinsi Banten ini mayoritas berawan ya, gloomy gitu, cloudy gitu. Tapi ada beberapa daerah yang diguyur hujan. Contohnya kayak di Tiga Raksa, terus di Rangkas Bitung, terus di mana lagi ya, sama di Bayah tuh Smartizen ya. Jadi ada 3 daerah yang bakal diguyur hujan siang nanti menurut BMKG ya. Yang mana ada Bayah, terus Rangkas Bitung sama Tiga Raksa, itu dia Smartizen. Sisanya yang lainnya ini berawan semua, alias aman lah ya nanti. Jadi kamu kalau misalnya ingin beraktivitas di siang hari, ingin mencari makan keluar, aman. Kalau buat malam harinya nih Smartizen, ini menurut BMKG nih semuanya berawan ya. Semua di daerah Provinsi Banten diperkirakan berawan menurut BMKG hari ini malam nanti ya. Jadi kayaknya hari ini udah ini nih, nggak hari ini, kayaknya sekarang nih udah beres ya. Iniannya apa? Masih hujan ya. Jadi cuma ada beberapa daerah, kan kemarin tuh kayaknya hujan semua daerahnya dari pagi, dari pagi siang ke malam gitu, paling sore doang berhenti, tengah malam lanjut lagi hujan mulai. Semoga aja tidak ngegocek gitu ya cuacanya, karena sekarang ngegocek nih tiba-tiba kayak Lionel Messi ya. Yes Smartizen, khususnya buat Smartizen yang pendukung Liverpool ya, tahu gak sih kalau ternyata hari ini 15 Maret ya, tepatnya di tahun 1892 ini adalah hari dimana Liverpool pertama kali terbentuk atau berdiri ya. Jadi secara resmi salah satu klub sepak bola terpopuler asal Inggris, Liverpool Football Club, berdiri pada 3 Juni 1892. Namun perdebatan terjadi nih, karena sejatinya klub yang kini berjuluk The Reds ini mulai dibentuk beberapa bulan sebelumnya, yakni hari ini ya, tinggal 15 Maret 1892. Nah, sejarah berusia 129 tahun itu dipelopori oleh seorang pengusaha bir lokal kota Liverpool bernama John Holding, yang mana selain seorang pengusaha, pria yang pernah mengenyam pendidikan di Liverpool College ini juga masuk dalam jajaran direksi klub sepak bola idola kota pelabuhan tersebut, Everton Football Club. Nah, kala itu Everton bermarkas di Anfield dengan sistem sewa ya. Mereka menyewanya dari sang pemilik kompleks Anfield, Ground John Orrell. Tapi kemudian dia menjualnya pada 1885 karena sudah muak dengan kebisingan yang hadir setiap kali klub menggelar match day. Yang mengejutkannya karena sang pembeli Holding ini ya, pokoknya juga Everton tetap dibebankan biaya sewa, sekalipun Holding notabene merupakan bagian dari tubuh The Toffees. Nah, lambat laun konflik dalam jajaran manajemen pun akhirnya meledak. Itu dia. Nah, ada perdebatan tuh ya. Ada yang bilang katanya Liverpool ini berdirinya Juni, tapi ada yang bilang juga Liverpool ini pertama kali berdirinya 15 Maret 1892 tuh ya. Ya kapanpun berdirinya, tapi yang pasti Liverpool sekarang udah jadi ini ya, klub legendaris gitu ya, menjadi klub papan atas. Walaupun sekarang lagi kurang beruntung dulu gitu ya, kayaknya jarang menang, tapi terakhir menang tuh waktu di Liga Champions ya lawan Leipzig. Ya kita doakan saja semoga Liverpool kembali ke masa jayanya lagi, amin. Masih soal COVID nih ya Smartizen ya. Jadi ada
ternyata kasus bunuh diri ini lebih banyak memakan korban jiwa dibanding kasus COVID-19 di Bangladesh, Smartizen. Waduh. Nah, jadi pada tahun lalu lebih banyak orang di Bangladesh yang meninggal karena bunuh diri dibanding meninggal karena COVID-19. Hal ini terungkap dalam studi yang dilakukan oleh Achol atau Achol nih. Achol Foundation, yang mana menurut studi banyak Bangladesh telah melaporkan 70% lebih banyak kematian akibat bunuh diri daripada COVID-19 pada tahun 2020 lalu. Nah, bunuh diri tersebut menurut studi ini merenggut 14.436 nyawa, antara lain mana nih? Ya pokoknya banyak lah ya si kasus bunuh diri di Bangladesh ini, Smartizen. Yang mana ini sangat tidak baik tentunya ya. Kalau kasus COVID melonjak tinggi juga tidak baik, apalagi kasus bunuh diri gitu ya, nggak baik banget. Jadi kata Achol Foundation dalam studinya dilansir dari Andalo Agency, ini memperjelas dampak ekonomi dan sosial dari pandemi. Kata penelitian itu, jumlah bunuh diri sekitar 45% lebih tinggi dari periode 12 bulan yang lalu. Itu dia, Smartizen. Aduh, ngeri bener ya, ngeri. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ibu Ati Pramulyasuti, ini bilang vaksinasi COVID-19 untuk para lanjut usia atau lansia di Tangerang ada sebanyak 4.500 orang nih, Smartizen. Dan jumlah tersebut ini untuk lansia di wilayah Kabupaten Tangerang dan juga Kota Tangerang ya. Kota Tangerang Selatan maksudnya. Dan selain lansia, pihaknya mulai menyasar pengemudi ojek online dan juga supir angkutan umum. Karena menurut Ibu Ati, pihaknya menargetkan 8.500 sasaran vaksinasi COVID untuk lansia, ojol dan juga supir angkot di 2 kabupaten atau kota tersebut. Mengenai temuan kasus positif di Banten, Ati mengungkapkan, meski fluktuatif namun secara umum dalam 1 bulan terakhir kasus COVID-19 di Provinsi Banten cenderung menurun, Smartizen. Di mana dari 8 kabupaten kota ini 5 masuk zona kuning dan juga 3 masuk zona merah. Nah, daerah yang masuk zona oranye yaitu Kota Tangerang, Cilegon dan Kabupaten Pandeglang. Sedangkan 5 daerah yang masuk zona kuning yaitu Kota Serang, Kota Tangsel, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang dan juga Kabupaten Lebak nih, Smartizen. Nah, itu dia ya. Kita doakan saja semoga vaksinasinya berjalan dengan lancar, semoga tidak ada penambahan yang signifikan lagi kasus COVID-19 di Provinsi Banten ya, Smartizen ya. Jadi buat Smartizen juga, gue mau ngingetin kalau misalnya pengen segera Kota Serang atau Provinsi Banten ini menjadi zona hijau, jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya. Smartizen dari Universitas Sultan Agung Tirtaya 1 Untirta dan juga Goido Group menandatangani bener ya nota kesepahaman tentang pengembangan Tridharma perguruan tinggi. Nah, dalam kerangka ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia nih ya. Penandatanganan ini dilaksanakan pada Rabu di Gedung Rektorat Kampus Sunan Sari, Banten. Dan penandatanganan ini dilakukan oleh Muhammad Hasan Gaido selaku ketua dari atau direktur utama dari Gaido Group dan juga Profesor Dr. Fatah Sulaiman STMT selaku Rektor Untirta. Dan sebagaimana arahan Bapak Presiden dalam kesempatan peresmian kampus baru Untirta pada Kamis 4 Maret lalu, bahwa Untirta harus ikut andil mengambil bagian untuk mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan di Banten dengan menghasilkan inovasi baru. Nah, itu dia, Smartizen. Maka dari itu Untirta menjalin kerjasama dengan Gaido Group ya. Jadi agar munculnya inovasi-inovasi baru yang bisa dimanfaatkan nantinya oleh masyarakat gitu ya. Smartizen ya, keren banget Untirta mah paling oke ya. Semoga inovasi-inovasinya bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat ya, khususnya Kota Serang kali ya, tapi umum buat seluruh Indonesia. Amin. Yes, jadi ini rangkaian acara lamaran sampai pernikahan Aurel Hermansyah dan juga Bobo Atta Halilintar ini menjadi perbincangan ya di publik gitu, karena katanya bakal disiarkan langsung oleh salah satu stasiun TV swasta di Indonesia. Tapi nih Komisi Penyiaran Indonesia yang memberikan tanggapan perihal penayangan acara tersebut ya. Jadi Bapak Mulya Hadi Purnomo selaku Ketua sekaligus anggota bidang pengawasan isi siaran KPI Pusat ini bilang
pihaknya akan memanggil pihak stasiun televisi guna meminta penjelasan. Nah, cuman itu, KPI pusat juga akan meminta penjelasan terkait pamflet jadwal siaran yang beredar. Karena pihaknya baru menerima flyer kegiatan jadwal siarannya ini sore katanya. Terus beliau berdiskusi di bidang pengawasan, kemudian nantinya beliau akan memanggil pihak dari salah satu stasiun televisi swasta tersebut ya. Dan sebelumnya juga Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran ini menolak bentuk penayangan pernikahan dan lamaran artis di televisi karena menurut KNRT isi tayangan seperti itu melanggar hak masyarakat atas konten yang lebih berkualitas. Dan kemudian KNRT menyesalkan sikap KPI yang dianggap abai sehingga tayangan lamaran hingga pernikahan artis bisa disiarkan langsung di televisi. Nah lo, ini seru juga nih ya. Ada artis nih lamaran nikah ditayang di TV, terus KPI ingin memanggil si stasiun televisinya ya. Terus ternyata si KPI ini ditegur sama KNRT karena menurut KPI lalai gitu. Jadi sampai akhirnya bisa ada artis yang nikah di siaran televisi gitu. Sebelumnya itu ada artis juga ya, ada Raffi Ahmad ya yang nikahnya disiarin di televisi gitu ya. Tapi kalau menurut KNRT sendiri ternyata ini adalah sesuatu yang kurang baik mungkin ya, karena ini menurut KNRT tuh nggak terlalu berkualitas gitu tayangannya, karena masyarakat Indonesia berhak untuk mendapatkan konten yang lebih berkualitas dibandingkan pernikahan pasangan selebritis ini, yaitu Smartisan. Ada aja lagi ya di tayangan di TV segala. Kita doain aja semoga pernikahannya langgeng ya sampai maut memisahkan. Yes, pasti banyak banget teman-teman lu semua yang di weekend kemarin tuh pada nikah ya. Dan gue juga banyak. Ya ampun, seumuran udah nikah, udah punya anak. Ya Allah, saya kapan ya? Tapi tidak perlu takut ya. Karena jodoh udah ada yang ngatur ya kan. Jodoh, rezeki, mau tuh udah diatur semuanya. Tapi kalau Anda tidak mencari jodoh dan tidak mencari rezeki, susah juga ya kan, berat juga tinggal nunggu maut aja kalau gitu. Dan hari ini gue ngomongin pernikahan di tengah pandemi ya, karena memang pesta pernikahan ini kan sudah menjadi tradisi bagi seluruh manusia di lapisan manapun ya di muka bumi ini gitu. Jadi bagaimana kira-kira cara melangsungkan pernikahan di tengah pandemi COVID-19 ini? Jadi melansir dari People, seorang profesor epidemiologi dari UCLA Fielding School of Public Health, Dr. Henry Moyne, ini bilang kalau pernikahan bisa menjadi acara super spreader virus COVID ya. Jangan datang katanya, kalau kata Dr. Rimoin ini ya. Ini menasihati mereka yang hendak menghadiri acara pesta pernikahan. Tapi sekarang kita harus tetap punya andil, yang mana cara penularan virus masih sama. Kita tidak bisa membengkokkan aturan hanya karena punya acara spesial. Dan memang klaster baru infeksi virus COVID-19 ini telah menjadi topik utama dari berbagai pemberitaan media beberapa bulan belakangan. Otoritas kesehatan di Maine baru-baru ini mengumumkan bahwa pesta pernikahan yang terjadi pada 3 Agustus kemarin menyebabkan 175 kasus infeksi COVID-19 baru dan menewaskan 7 orang setelah virus menyebar ke penjara dan rumah sakit. Nah, upacara pernikahan lainnya ini dihadiri oleh 65 tamu undangan di atas dari jumlah batas yang diberikan negara, yakni maksimal sebanyak 50 orang. Nah, kasus infeksi positifnya terdapat 56 orang termasuk kontak sekunder dan tersier mereka. Kemudian di Minnesota pada 22 Agustus sebuah pernikahan dan resepsi yang digelar secara indoor dan memiliki agenda dansa menyebabkan setidaknya 70 kasus infeksi COVID-19 menurut otoritas kesehatan setempat. Lalu karena sudah banyak banget gitu ya penyebaran COVID-19 di pesta pernikahan, ini bagaimana ya untuk mengadakan resepsi pernikahan yang saat ini nih kan di Indonesia udah dapat izin ya dari pemerintah. Jangan kemana-mana seperti itu, karena gue di sini masih bahas si pernikahan ini ya. Dan ternyata ada aturannya dari pemerintah. Kira-kira seperti apa? Tapi sebelum itu ada siap dulu nih yang nyanyi di gue guys. Netizen tadi kan udah gue kasih tahu tuh bahwa ternyata emang si pernikahan teh
jadi apa ya, jadi tempat penyebaran virus yang lumayan signifikan gitu ya, karena mungkin karena memang di pernikahan kita nggak mungkin ya berdekat-dekatan gitu ya, pasti berdekat-dekatan dan juga berkerumun gitu ya, berkerumun maksudnya kok berkerumun sih, berkerumun gitu ya. Terus juga kan kita makan apa pegang sana pegang sini, jadi banyak kasus COVID-19 penularannya terjadi emang di resepsi pernikahan. Tapi gimana sih caranya ya Smartizen buat melangsungkan pernikahan di tengah pandemi ini ya? Nih gue kasih tahu nih ya caranya, ada aturannya Smartizen. Jadi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi ini masih berlaku di Jakarta, yang mana kalau misalnya kamu ingin menggelar pernikahan ada beberapa hal yang harus kamu lakukan. Yang pertama, di saat pandemi tamu undangan ini kan menjadi salah satu hal yang paling soroti gitu ya. Tapi sayangnya saat PSBB transisi undangan yang datang ini dibatasi oleh Pemprov DKI ini sebesar 25% ya maksimalnya dari kapasitas gedung tuh ya. Wow. Jadi emang sangat intim jadinya ya, jadi sangat dikit banget, nggak usah banyak gitu. Dan yang selanjutnya, jaga jarak tempat duduk kamu. Nah, setiap tamu undangan ini diberi jarak antar tempat duduk diatur minimal 1,5 meter. Yang mana pengunjung acara pernikahan juga dilarang berpindah-pindah tempat duduk atau berlalu lalang tuh ya, demi menghindari kerumunan dan juga bersentuhan dengan orang lain gitu ya. Selanjutnya memakai masker, pasti ini ya. Ini tamu undangan emang yang datang ini diwajibkan banget untuk memakai masker. Gak cuma tamu, ini petugas acara juga diwajibkan. Terus yang bertugas selama acara pernikahan juga diwajibkan untuk memakai sarung tangan juga, gak cuma masker ya. Selanjutnya perizinan ya. Jadi untuk perizinan khusus acara pernikahan di dalam gedung ini dilakukan oleh pengelola gedung. Jadi bukan lo atau kamu selaku mempelai atau pihak keluarga mempelai yang mengurusi perizinannya, tapi dari pengelola gedungnya. Dan yang terakhir, alat makan dan minum yang ini ada aturannya nih ya. Jadi alat makan dan minum wajib disterilisasi sebelum acara berlangsung, sehingga kebersihan peralatan makan dan minum tersebut sudah terjamin tuh. Jadi nggak ada tuh penularan dari alat makan dan juga minum yang kita gunakan. Itu dia Smartizen aturannya yang sudah dikeluarkan ya. Ini sih dari Pemprov DKI sih ya, tapi ya nggak beda jauh lah pasti lah di daerah-daerah ya, tentang bagaimana mengadakan resepsi di tengah pandemi COVID-19 ini Smartizen. Siapa sih yang nggak pengen cepat-cepat pandemi ini beres gitu? Pasti semua orang tuh pasti pengen gitu ya, soalnya kan udah capek banget gitu ya, segala macam harus jaga jarak, harus pakai masker gitu. Tapi mau gimana lagi, karena masih pandemi kita harus mematuhi protokol kesehatan tersebut ya guys. Enak tuh ya kalau misalkan lagu tadi dinyanyiin pas di pernikahan gitu ya, rame-rame, terus seru tuh sama teman-teman lu semua, sama sahabat karib, sahabat karib. Dan masih ngomongin soal pernikahan di tengah pandemi, sekarang gue ngasih tahu ini ada cara baru resepsi pernikahan di tengah pandemi ini ya. Ini jadi Asosiasi Pengusaha Dekorasi Indonesia atau ASPEDI. Wah, gue baru tahu kalau misalnya pengusaha dekor ini ada asosiasinya juga ya. Ini ASPEDI Malang Raya Jawa Timur ini sudah menyiapkan protokol kesehatan untuk menggelar resepsi pernikahan di tengah pandemi COVID-19. Jadi katanya di masa pandemi ini kami harus menerapkan protokol kesehatan mulai dari dekorasi sampai dengan event wedding yang diselenggarakannya. Jangan sampai timbul kluster baru tuh. Ini kata Ketua SPD Malang Raya Bapak Denny Firmanda ya. Dan juga penerapan protokol kesehatan tersebut dimulai dari cek kesehatan para karyawan dengan melakukan pemeriksaan suhu tubuh terlebih dahulu. Dan sementara itu dari sisi dekorasi panggung, Pak Denny juga menambahkan akan mendesain panggung pernikahan dengan sistem berundak. Nah, kami katanya nanti kami gunakan panggung berundak, jadi ada jaga jarak nih dalam foto. Jadi berdekatan, ada physical distancing lah, gitu kata Smartizen. Dan kursi tamu juga akan diatur jaraknya agar tidak berdekatan. Begitu juga dengan jumlah tamu yang akan dibatasi sesuai dengan tempat diselenggarakannya resepsi pernikahan. Pokoknya jumlah tamu dibatasi 50% ya. Kalau misalnya di venue-nya itu kapasitasnya
berapa 8.000 ya 4.000 berarti ya banyak juga 4.000 ya tapi biasanya kalau gedung tuh kapasitasnya berapa 300 atau 200 ya berarti yang diundang ya setengahnya gitu aja lah Smart Vision ya. Jadi kalau misalnya lebih kapasitas yang di luar ini nggak boleh masuk nanti apa namanya bisa paling bergantian gitu ya ada shift-shiftan gitu pokoknya kalau misalkan udah full kuotanya ditutup di apa kalau kata anak event sih katanya di close gate iya sih jadi lu udah gak bisa masuk lagi tuh itu dia Smart Vision ya. Jadi memang banyak banget sih perbedaannya pernikahan di tengah pandemi dan juga pernikahan di hari-hari biasa gitu ya atau di bukan di pandemi gitu ya. Kalau misalkan di tengah pandemi itu tadi panggungnya emang bunek gitu. Pernah gak sih Smart Vision pasti pernah ya datangin pernikahan teman kamu yang mana kita tuh nggak bisa salaman gitu kan biasanya kita naik nih kita udah datang set tanda tangan ngantri buat foto ya kan buat salaman buat ngucapin. Nah biasanya kita kan naik ke atas tuh ya ke panggung atas kita salaman sama orang tua ceweknya kita salaman sama mempelainya sama orang tua cowoknya juga gitu kan. Tapi di tengah pandemi ini beda tuh ya. Jadi di depan panggungnya tuh kayak ada jalan layar gitu. Nah itu buat kita lewat. Jadi kita nggak bisa tuh salaman secara apa ya fisik gitu nggak bisa. Jadi cuman dari jauh aja gitu. Ya mau gimana lagi ya. Susah juga kalau misalnya kita maksain takutnya ya itu takutnya menimbulkan klaster baru gitu ya. Yang sampai amit-amit. Yes, balik lagi nih ngomongin soal nikah pernikahan ya. Yang kalau tadi gue udah ngasih tahu bagaimana harusnya dilakukan si pernikahan di tengah pandemi ya. Sekarang gue mau kasih tahu nih ada beberapa pertimbangan sebelum datang ke pernikahan di tengah pandemi ini ya yang harus Smart Vision lakukan ya. Yang pertama Smart Vision harus melihat lokasi resepsinya ya. Jadi saat memutuskan untuk datang ke resepsi pernikahan, lokasi acara termasuk faktor yang penting untuk dipertimbangkan. Misalnya, apakah pernikahan itu dilangsungkan di daerah yang mengalami lonjakan kasus atau tidak? Nah itu sebabnya penting untuk memantau dan mencatat jumlah kasus dan tren di area tempat pernikahan berlangsung untuk memutuskan apakah Smart Vision berangkat atau enggak nih ya ke pernikahan tersebut gitu Smart Vision. Jadi ya meminimalisir Smart Vision kena penyebaran virus COVID-19 di situ ya di tempat resepsinya gitu ya. Selanjutnya nih asal orang yang datang. Jadi faktor lain yang juga berperan adalah lokasi tamu berasal. Jadi kamu perlu mengetahui apakah tamu yang lain ini datang itu sebagai sebatas dari area lokasi lokal atau di luar itu. Jadi emang nggak bisa dipastikan ya, bisa jadi hal tersebut menjadi celah nih. Karena bisa aja tamu yang lain itu berasal dari zona merah penyebaran virus COVID. Nah, situasi ini berpotensi meningkatkan risiko penyebaran virus dalam pertemuan tersebut. Iya ya, namanya juga pernikahan kita nggak tahu tuh temennya si ini dari mana, temennya si ini dari mana, doi dari mana. Nah memang tapi itu ya harus dipertimbangkan. Itu juga mungkin jadi salah satu pertimbangan para mempelai gitu ya melaksanakan pernikahan gitu. Kalau bisa yang diundangnya memang dari teman-teman yang sekitaran situ aja, dari lokal aja gitu, jadi ketahuan gitu ya. Kalau bisa teman-teman yang tinggal di daerah zona merah COVID-19 itu ditahan dulu, nggak usah lah berangkat gitu. Takutnya malah jadi menyebarkan gitu, amit-amit gitu ya. Jangan sampai. Yang selanjutnya kemungkinan menjaga jarak. Jadi ketidakpastian kontak dari orang-orang yang Anda jumpai itu emang menjadikan kewajiban menjaga jarak harus dipatuhi. Karena para ahli ini bilang menjaga jarak fisik dan menggunakan masker adalah unsur penting yang gak boleh kamu lupain setiap kali memutuskan untuk hadir di sebuah acara dengan beragam peserta atau melibatkan banyak orang gitu ya. Karena penting untuk mengingat kalau beberapa peserta terlepas dari mana asalnya mungkin aja merupakan orang yang tanpa gejala atau OTG atau asimptomatik ya, tapi masih bisa menulari orang lain gitu. Karena memang OTG atau orang tanpa gejala itu kan kelihatannya tuh kayak ya orang sehat aja gitu, kayak tidak terjangkit apa-apa, tidak terkena COVID gitu, tapi dia bisa nularin gitu. Yang bahayanya tuh ya, itu yang harus kamu perhatikan. Terus menjaga jarak dan juga terus memakai masker. Terus yang terakhir ini di dalam atau di luar ruangan ya, karena memang
ini adalah hal penting gitu ya. Jadi apakah si pernikahan ini dilaksanakan di luar ruangan atau di dalam ruangan? Karena pernikahan di luar ruangan ini dianggap sebagai pilihan yang lebih aman ketimbang melaksanakan di ruang tertutup atau di dalam ruangan. Karena ada sebuah studi yang dilakukan di Jepang pada April 2020 ini menunjukkan bahwa orang 20 kali lebih mudah tertular virus COVID-19 ketika berada di dalam ruangan. Karena itu nantinya kalau kamu menghadiri pesta pernikahan besar di dalam ruangan dengan harapan tetap aman adalah hal yang mustahil gitu terjadi di masa mendatang. Itu dia Smartisan. Itu dia ya hal-hal yang kamu harus pertimbangkan sebelum kamu berangkat ke pernikahan teman kamu, keluarga kamu atau siapapun itu ya. Ya kalau misalkan kamu nggak bisa atau nggak mau datang juga kayaknya nggak apa-apa sih. Mereka juga pasti ngerti ya. Bilang aja kalau misalnya ya nggak bisa, gue lagi stay at home gitu, nggak bisa keluar jauh-jauh, doain aja. Atau mungkin kan sekarang lagi banyak tuh yang virtual juga kan bisa ya, meet lewat virtual gitu, lewat Zoom, Google Meet atau apapun itu ya. Yang penting mah pernikahan datang nggak datang juga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu penting gitu kalau menurut gue. Yang penting mah doanya dan juga kadonya. Masih ngomongin soal pernikahan di tengah pandemi ini ya. Kalau tadi gue ngasih tahu ada beberapa hal yang harus kamu pertimbangkan sebelum kamu berangkat ke pesta pernikahan yang dilaksanakan oleh siapapun itu. Maksudnya oleh teman kamu ataupun keluarga kamu gitu ya. Ada beberapa hal yang harus kamu pertimbangkan. Dan sekarang gue mau kasih tahu ada tips nih ya. Tips menggelar pesta pernikahan saat pandemi, sederhana dan tetap berkesan. Gitu. Jadi memang setiap orang kan pasti memiliki impian gitu ya ketika melangsungkan pernikahannya gitu ya. Tapi ya namanya juga di tengah pandemi, kita harus menyesuaikan dengan apa yang sedang terjadi di dunia ini gitu ya. Jadi ini ada beberapa tips yang harus dilakukan oleh kamu Smartisan yang akan menggelar atau yang mau menggelar pesta pernikahan di tengah pandemi ini ya. Yang pertama, batasi tamu. Jadi resepsi pernikahan berpeluang menghadirkan kerumunan orang yang berpotensi terjadinya penularan COVID-19. Nah, menikah pada masa pandemi ini membuat calon mempelai harus benar-benar membatasi jumlah tamu undangan ya. Hal ini dilakukan agar pernikahan tetap lancar digelar tanpa melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar Indonesia dari pemerintah setempat. Jadi batasi jumlah tamu dengan cara hanya mengundang orang-orang dari keluarga dan kerabat dekat saja dengan kuota maksimal 100 undangan. Tuh ya Smartisan. Jadi memang harus ketat mungkin gitu. Jadi kayak nggak usah banyak-banyak, nggak bisa gitu. Soalnya kalau banyak-banyak deh takutnya menjadi klaster baru penyebaran virus COVID-19 nih. Ngeri. Dan selanjutnya pilih lokasi yang tepat. Jadi memang proses resepsi pernikahan ini kan bisa dilakukan di tempat yang memiliki sirkulasi udara yang baik. Ya ada baiknya digelar di gedung atau di luar ruangan seperti taman yang memungkinkan diselenggarakannya jaga jarak gitu ya. Jadi kamu juga bisa menggelar pesta pernikahan secara drive-thru. Wah, keren ya. Tujuannya adalah mengantisipasi penyebaran virus yang lebih mudah terjadi di ruangan tertutup dan minim pergerakan udara. Selanjutnya, hidangan dibawa pulang. Nah, karena demi mencegah terjadinya kerumunan saat acara resepsi, ada baiknya calon mempelai menyediakan hidangan yang dibawa pulang. Tujuannya adalah setelah melakukan acara salaman dan berfoto, tamu undangan bisa lebih cepat meninggalkan lokasi pernikahan. Hal ini juga nih yang memperkecil adanya kontak fisik dengan peralatan makanan sehingga penyebaran bisa dicegah selama acara resepsi. Jadi buat kamu Smartisan yang suka nambah, yang suka ngambil lagi setelah makan, nggak bisa berkali-kali soalnya dibawa pulang makanannya. Ini satu bawa pulang mah enak. Dan yang terakhir, protokol kesehatan. Bener banget, pasti lah inilah ya. Ada baiknya menerapkan protokol kesehatan yang ketat selama prosesi acara pernikahan. Ini misalnya dengan menyediakan masker dan hand sanitizer di setiap sudut tempat resepsi ya. Dan ada baiknya juga memberikan tamu undangan masker dan hand sanitizer sebagai souvenirnya. Dan kemudian lakukanlah jaga jarak dalam menata kursi pada acara resepsinya ya. Kalau kita pikirin secara logika gitu ya,
mikirin secara sekelebat, secara seliwat itu pasti mikirnya kayak aduh ribet banget dah, itu kenapa nggak sih juga kayak biasa aja. Tidak bisa dong, karena kan kita lagi di masa pandemi, jadi ada aturan yang harus dilakukan, ada hal-hal yang harus dilakukan agar pernikahan kamu berjalan dengan lancar ya kan, yang pertama. Terus juga nggak adanya klaster baru dari pernikahan kamu kan, masa kamu bertanggung jawab atas munculnya klaster baru di daerah kamu, kan nggak mau ya kan. Masa momen pernikahan jadi momen yang mengerikan seperti itu, jangan sampai. Seperti biasa kalau misalnya sudah jam 9 lewat jauh nih ya, udah setengah jalan gitu jam 9 nya. Nah sekarang saatnya gue ngasih informasi soal rekomendasi film yang bisa kamu tonton Smart Vision ya. Dan seperti yang udah ngomongin, kalau tadi gue ngomongin soal pernikahan di tengah pandemi, dan sekarang juga gue mau kasih tahu rekomendasi film-film soal pernikahan Smart Vision ya. Jadi yang bisa kamu tonton tentunya di layanan streaming dimanapun itu. Jadi film yang pertama ada 45 years. Film ini menceritakan tentang pernikahan pasangan tua yang langgeng sampai 45 tahun lamanya. Jadi pasangan ini bernama Kate dan juga Geoff Mercer. Itulah ya. Jadi pernikahan mereka terancam setelah sang suami menerima surat tentang kondisi cinta pertamanya. Nah disinilah nih konflik dimulai nih ya, dimana hal tersebut ternyata begitu emosional bagi Geoff, I don't know. Jadi sampai hampir merusak pernikahannya dengan si Kate ya. Jadi dalam 45 years ini memberikan bukti konkret kalau cinta bisa saja memudar bahkan saat sudah menjajaki usia 45 tahun pernikahan. Tuh ya. Selain itu juga film ini memberi pelajaran untuk penting tidak melihat ke masa lalu ketika kita tahu kalau ternyata kenyataannya sekarang kita sudah hidup bahagia bersama dengan pasangan kita. Iya mau ngapain sih, kenapa harus diingat-ingat lagi atuh? Biarin aja, kita fokus aja kalau misalkan udah menjalani bahtera rumah tangga atau menjalani hubungan gitu dengan pasangan kita sekarang, udah fokus aja, nggak usah diingat-ingat lagi, nggak usah buat apa. Itu yang pertama. Yang kedua ada film Revolutionary Road, dimana film ini tokoh utamanya diperankan dengan apik oleh kembaran saya sendiri yaitu Leonardo DiCaprio dan juga Kate Winslet yang berperan sebagai sepasang suami istri ya mereka ini ya. Menceritakan soal kronologis pernikahan pada umumnya, tapi film ini mengisahkan tentang bagaimana kehidupan awal pernikahan dengan segala keromantisannya hingga masalah adaptasi penuh konflik yang menguji hubungan suami istri ini ya, mulai dari perdebatan dan pertengkaran sampai konflik perselingkuhan. Waduh. Dan film Revolutionary Road ini menunjukkan ke kita tentang bagaimana menerima keputusan bersama, mengalah dan juga berusaha tidak bersikap egois bisa menjadi kunci agar pernikahan tetap langgeng. Tapi sayangnya untuk melakukannya tidak sesederhana itu. Waduh, bahkan sangat sulit ya. Memang namanya juga menjalin hubungan rumah tangga ya, kita menyatukan dua buah kepala, dua buah pemikiran di satu rumah yang sama gitu ya, demi mencapai kesepakatan itu banyak banget pertimbangannya ya. Jadi memang sulit, memang tidak semudah itu ya. Dan yang terakhir ada film The Squid and the Whale. Jadi film tentang pernikahan selanjutnya yang ini ditulis dan disutradarai oleh Noah Baumbach. Film ini merupakan semi autobiografi dari kisah dua anak yang menjadi korban perceraian orang tua mereka di tahun 1980-an. Dan film ini menceritakan tentang keluarga Bergman yang dikenal harmonis sampai akhirnya memutuskan untuk bercerai, dan kedua anak mereka yang mengalami trauma akibat perceraian tersebut. Dan film The Squid and the Whale ini menunjukkan kalau korban terbesar dalam sebuah perceraian yang tidak baik-baik adalah anak hasil pernikahan tersebut. Betul. Jadi melalui film ini kita bisa mengerti dan memahami mengapa anak-anak broken home tidak sedikit yang mengalami trauma. Benar, itu dia ya. Karena memang yang menjadi korban pasti anak ya. Karena anak harus berjuang, harus berdamai dengan keputusan kedua orang tua mereka untuk berpisah gitu ya. Anak juga harus berdamai, nggak bisa merasakan apa yang dirasain sama teman-temannya dengan posisi kedua orang tuanya lengkap gitu ya.
Itu loh Smart Citizen. Jadi semoga nih buat pasangan-pasangan baru ya, kamu harus tetap semangat menjalani pernikahan kamu, gitu, menjalani hubungan pernikahan kamu, karena nggak cuman enak-enaknya aja pernikahan itu ya, pasti ada naik turunnya gitu, pasti ada marahannya, ngambek-ngambeknya, ya nikmatin aja lah, karena memang itu salah satu proses untuk pendewasaan dan juga mungkin berlanjut ke jenjang ke level berikutnya gitu ya. Kenapa jadi gue nasihat ini ya, ngerti banget gue. Oh itu ada 3 film yang bisa kamu tonton ya Smart Citizen tentang pernikahan ya. Jadi ya tunggu apa lagi lah ya, nanti nih beres balik kerja langsung aja ditonton tuh ya. Enjoy your movie. Kalau udah ngasih rekomendasi film, saatnya sekarang gue ngasih informasi soal berita musik nih ya Smart Citizen. Jadi ada Driver License yang melaju, terus juga ada Blinding Lights tahun di top 10 Billboard Hot 100 nih ya. Jadi jawara Billboard 100 edisi 13 Maret 2021 ini masih dipegang oleh Olivia Rodrigo dengan lagu Driver's License-nya ya, yang mana sejak rilis pada 8 Januari lalu, lagu ini langsung debut di puncak Billboard Hot 100 dan nggak tergoyahkan ya sampai sekarang ya. Dan muncul di bawah Driver License ada Cardi B lewat Up, dan di bawahnya ada Blinding Lights dari The Weeknd yang mana naik 2 peringkat dari posisi 5 pekan lalu. Jadi mengutip dari web Billboard ya, Minggu 14 Maret kemarin, ini menjadi pekan ke-52 Blinding Lights di top 10 Billboard Hot 100. Blinding Lights menjadi lagu pertama dan sejarah Billboard Hot 100 yang berhasil bertahan hingga setahun lamanya di 10 besar. Keren juga ya. Jadi Blinding Lights ini debut di Billboard Hot 100 pada 14 November 2019 di peringkat 11, dan yang mana lagu ini masuk ke top 10 pada 29 Februari 2020 serta sempat merajai chart pada media April hingga Mei tahun lalu. Keren banget. Keren. Dan Driver's License juga ini nih ya, sedang naik daun nih doi ini ya. Itu dia Smart Citizen. Jadi kalau kamu penasaran atau kamu belum tahu atau kamu sudah tahu lagunya, yang belum tahu silakan didengarkan, yang sudah tahu didengarkan terus, dihafalin, atau mungkin bisa di cover di upload di Instagram kamu ya, biar kehidupan kamu melihat dan keren banget sih gitu. Terus sama dia untuk kita Smart Energy. Terima kasih Smart Citizen yang udah dengerin gue dari jam 6 tadi ya. Sekarang udah mau jam 10. Nah udah jam 10 tuh ya, waktunya gue harus pamit nih. Besok kita ketemu lagi, seru-seruan lagi di jam yang sama, tentunya di Andar Pagi ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya salah-salah katanya banyak banget ya. Pokoknya besok kita ketemu lagi. So Gifar pamit, di Andar Pagi pamit. Langsung aja deh, bye bye.